Kinsang, hanya tidur dengan seorang pria saja. Apa yang perlu ditakuti? Jangan nyalakan lampu. Aku tidak terbiasa. Apa kamu takut padaku? Aku. Ini pertama kalinya bagiku. Aku agak gugup. Dokter, tolong bantu aku. Tolong lakukan operasi pada ayahku dulu. Biaya rumah sakit pasti akan aku bayar penuh. Aku pasti akan membayarnya. Nona Qin, biaya rumah sakit masih kurang Yue. Sampai sekarang belum lunas. Rumah sakit bukanlah lembaga amal. Jika ingin operasi, bayar dulu biaya rumah sakit. Dokter, tolong bantu aku. Nona Qin. Nyonya adalah masih perawan? Apa maksud Nyonya? Jawab pertanyaanku. Kamu masih perawan? Kalaupun iya, itu bukan urusan Nyonya. Kalau begitu, lebih baik. Dengar baik-baik. Selama kamu mau melakukan satu hal untukku, aku akan menanggung biaya rumah sakit ayahmu. Lepaskan pakaianmu. Jangan lihat ke sekeliling. Naik ke atas, ingat ini. Jangan nyalakan lampu. Jangan biarkan dia melihat wajahmu. Jangan ungkapkan informasi apapun tentang dirimu. Dan jangan berpikir macam-macam. Jika tidak, pikirkan ayahmu yang masih terbaring di rumah sakit. Sepertinya semuanya sudah selesai. Yue, jangan terlalu berisik. Suara sebesar itu, kamu ingin dia mendengar? Suamimu sedang tidur dengan wanita lain. Di kamar sebelah. Bagaimana bisa aku tetap tenang? Bukankah ini salahmu sendiri? Kalau saja kamu tidak bersenang-senang di luar, dan terkena penyakit kotor itu. Apakah kamu harus berada dalam situasi ini? Ibu kira aku ingin begitu? Setelah mendaftarkan pernikahan, Fuyan langsung pergi ke luar negeri. Aku sangat menderita. Makanya aku khilaf. Jika aku tahu Fuyan masih hidup, bagaimana aku bisa melakukan hal yang mengkhianatinya? Sudahlah, sifatmu seperti apa, ibu ini masih tidak tahu pasti. Sebelum menikah masih suka bersenang-senang. Begitu mendengar bahwa Fuyan mengalami masalah, langsung tidak peduli dengan diri sendiri. Ibu saja yang pergi, mengatakan pada Fuyan kalau kamu sakit, tubuhmu lemah, jadi tidak bisa mendekatinya. Tidak bisa. Bagaimana jika Fuyan curiga dan menyelidiki penyakit apa yang kamu derita? Keluarga Fu punya kekuasaan besar. Seluruh keluarga kita akan ikut hancur bersamamu. Aku juga tidak ingin kehidupan kaya dan nyaman ini hancur begitu saja. Kamu tinggal patuh dan fokus berobat. Sedangkan wanita itu, jika dia membuatmu tidak nyaman, tinggal diam-diam menyingkirkannya saja. Baik, dengarkan ibu ya. Mau mandi bersama? Tidak, aku mandi di kamar sebelah. Cepat pergi. Sebentar lagi, aku akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Ingat, jaga mulutmu baik-baik. Akhirnya selesai mandi. Sudah larut, tidurlah. Biar aku yang lakukan.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Penampilanmu di siang hari sangat berbeda dengan malam ini. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Penampilanmu di siang hari sangat berbeda dengan malam ini. Kenapa berkata begitu? Tidak ada apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Operasinya sangat sukses. Ini. Terima kasih dokter. Tidak masalah. Terima kasih juga. Halo, selamat siang Nona Kinsang. Selamat, Anda telah lolos wawancara terakhir di grup fusi. Silakan siapkan dokumen untuk bergabung. Minggu depan datang ke kantor untuk daftar. Baik, baik. Saya pasti datang tepat waktu. Grup fusi. Aku lolos wawancara grup fusi. Benar-benar perusahaan besar kelas dunia. Bahkan lorongnya saja mewah begini. Dari desa mana orang ini datang? Perusahaan ini benar-benar kekurangan orang ya. Kenapa orang seperti ini bisa diterima juga? Dari mana dia datang? Aku mengutuk dia jatuh. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menahan mulut sial ini. Kau tidak apa-apa? Jangan duduk di lantai lagi lain kali. Itu merusak citra perusahaan. Ada apa dengan wakil direktur? Ayo pergi, wakil direktur. Kenapa suaranya terdengar begitu familiar? Aku pernah mendengarnya di mana? Ayo pergi, baiklah. Oh, benar. Kau sekretaris baru, kan? Namamu Kinsang. Namaku Kinsang, benar. Kinsang, kau mau melapor ke kantor sekretaris, kan? Ikut kami. Ayo, mari kita pergi. Maaf, maaf. Wakil direktur terlihat cukup segar beberapa hari ini, penuh semangat. Baru saja menjadi pengantin pria memang berbeda. Istrimu pasti lelah beberapa hari ini. Tidak bicara juga tidak akan dianggap bisu. Tunggu aku. Kamu, ini tempatku, pindahlah. Pendatang desa baru. Kebetulan aku haus. Buatkan aku secangkir kopi. Kenapa kau tidak bisa buat sendiri? Apa kau tahu siapa aku? Berani berbicara seperti itu padaku. Lalu, siapa kau? Dengar, aku adalah sepupu istri direktur utama. Oh, ternyata hubungan keluarga. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Mau aku bilang ke wakil direktur agar memecatmu? Sekretaris baru ini cantik juga, polos pula. Apa matamu buta? Cantiknya di mana? Baru datang sudah sial. Benar-benar pembawa sial. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berpura-pura apa? Tadi di lantai bawah aku melihatmu dengan jelas. Sengaja jatuh ke pelukan wakil direktur. Bukankah kau ingin merayu pria? Wakil direktur baru saja menikah. Dia pasti tidak tertarik padamu. Sebaliknya, ikut denganku, hehe. Ternyata kau suka yang seperti ini. Aku sudah tidak menghormatimu lagi. Berhenti. Hahaha, asisten direktur Lin. Wanita ini, barusan merayuku, aku menolaknya. Lalu dia marah dan memukulku. Dia menggoda kamu, benar, asisten Lin. Kamu tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Lagi pula, ibuku bilang, sebenarnya aku juga tampan.
Berarti ibumu benar-benar menyayangimu. Aku bisa bersaksi. Asisten Lee, tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Qin Sang menempel pada Li Kun. Sangat menggoda. Setelah didorong oleh Li Kun, dia baru mulai memukul orang. Kamu berbohong, aku memukulnya. Tapi dia yang lebih dulu menyentuhku. Kenapa kamu masih berbohong? Aku melihatnya sendiri. Aku bilang, sehaus apapun kamu, setidaknya lihat situasinya dulu. Ini perusahaan. Tidak kusangka, kamu terlihat polos. Tapi kehidupan pribadimu ternyata liar. Ruang teh yang sering dikunjungi orang-orang. Sepertinya ini sudah darurat. Tidak kusangka, terlihat polos. Tapi ternyata pintar bermain. Bahkan Li Kun pun bisa dia sukai. Jika aku hanya menunjuk saja. Apakah dia akan seperti anjing? Hahaha, benar-benar memalukan. Citra perusahaan hancur karena dia. Apa yang terjadi, Wakil Direktur? Jika hanya berdasarkan satu pihak, maka kita periksa CCTV saja. Jika sekarang mengakui, paling hanya dipecat. Jika kita lihat kamera pengawas, maka harus masuk kantor polisi. Wakil Direktur, tadi aku memang gelap mata. Bereskan barang-barang dan pergi, tunggu sebentar. Minta maaf, berhenti. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, kenapa perlu polisi? Kamu, pergi. Wakil Direktur, dia mau kabur. Wakil Direktur, dia mau lari. Siapa yang bilang aku mau lari? Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus lari? Kamu tidak melakukan kesalahan. Maksudmu menuduhku tanpa bukti itu benar? Aku tidak bermaksud begitu. Kamu juga bereskan barang-barangmu dan pergi. Kakak ipar, apakah kau tidak mengenaliku? Wakil Direktur, ini adalah sepupu Nyonya. Jika salah, harus minta maaf. Permintaan maaf tidak perlu aku ajarkan, kan? Qin Sang, mungkin tadi aku salah lihat. Maaf ya, tapi kamu juga harus introspeksi. Kenapa Li Kun tidak melecehkan orang lain, tapi malah menargetkanmu? Apakah kalian mencium bau sesuatu? Tidak ada bau, jelas ada bau busuk menyengat. Kamu itu perempuan. Kenapa bau badanmu begitu menyengat? Sebaiknya kamu periksa diri sendiri. Gadis ini benar-benar berani. Sepertinya wajah wakil direktur tidak terlalu berpengaruh. Apa kau sangat senggang? Kebetulan ada proyek di Afrika. Jangan, ayah. Ayah adalah ayah kandungku. Aku salah, tidak boleh begitu. Kakak, biar aku beritahu sesuatu. Ada seorang cewek hijau yang ingin menggoda kakak ipar. Kamu serius? Tentu saja serius. Cewek hijau itu namanya Qin Sang. Kau bilang dia siapa? Ibu juga baru saja mendengarnya. Gadis bernama Qin Sang itu memang cewek hijau. Malam tidur dengan suamiku. Siang datang ke kantor menggoda dia. Dia tidak tahu bahwa Fu Yan adalah pria di malam itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi tadi Chen Ru bilang, maka itu pasti benar. Coba pakai otakmu. Orang lain bilang sedikit saja kau langsung marah. Tapi, dia di perusahaan Fu, seperti bom waktu. Jika Fu Yan mengetahuinya, kita harus mencari cara untuk mengusirnya dari perusahaan Fu. Perbaiki semua dokumen ini. Aku membutuhkannya segera. Ingat, jika tidak selesai hari ini, tidak boleh pulang. Ini bukan pekerjaanku. Aku bilang urusanmu ya kamu yang harus selesaikan. Kenapa? Kamu mau ikut aku menemui wakil direktur untuk menjelaskan semuanya. Jadi, sudah dipikirkan baik-baik. Wakil direktur itu adalah kakak iparku. Meskipun aku salah, dia pasti akan melindungiku. Lalu kamu ini siapa? Hubungan dekat yang menjengkelkan ini. Berani melawanku? Coba lihat kemampuanmu sendiri dulu. Wakil direktur.
Kamu ngapain sih? Bikin aku kaget setengah mati. Kenapa denganmu? Apa aku membuatmu takut? Ngapain sih? Aku cuma mau tanya sedikit. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Aku mana tahu. Tanya saja ke pihak manajemen. Ah, biar aku yang tanya. Barusan. Kamu sengaja ya? Tidak. Wakil direktur, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu terlalu banyak berpikir. Benarkah? Tentu saja benar. Gelangku hilang. Ini bukan, ini dia. Ini adalah barang yang ibuku minta dari kuil Lin Yin. Sudah diberkati oleh master. Sangat sakral. Tahayul. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Kamu harus percaya. Contohnya mulut gagakku ini. Ayan, malam ini pulang tidak? Aku sebentar lagi pulang. Aku duluan ya, kamu juga cepat pulang. Baiklah, wakil direktur hati-hati di jalan. Ibu, Fuyan sebentar lagi pulang. Ibu telepon Qin Sang. Dia angkat telepon tidak? Gimana, dia angkat belum? Masih tidak angkat. Dasar menyebalkan, kenapa saat penting malah tidak bisa diandalkan? Nyonya, Tuan Muda sudah pulang, gimana ini? Nyonya, Tuan Muda sudah pulang, gimana dong? Panik apa? Kamu tinggal saja bicara dengannya. Sekalian mempererat hubungan suami istri. Ibu lanjut telepon Qin Sang, cepat. Ayan, kamu sudah pulang? Kamu sudah makan malam belum? Sudah makan di kantor. Kalau kamu, aku juga sudah makan. Tapi sekarang agak lapar. Barusan Buang memanggang kue. Mau makan bersama aku tidak? Boleh juga. Buang, bawa 2 mangkuk manisan ke sini untukku. Baik. Nona Qin, sudah selesai diperbaiki. Kalau ada masalah, hubungi saya saja. Baik, kamu sudah bekerja keras. Halo, astaga, kenapa baru sekarang kamu angkat telepon? Sekarang kamu di mana? Aku di kantor. Ada apa? Turun ke bawah, berdiri di gerbang. Aku menyuruh seseorang menjemputmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Coba tebak, kamu bilang hanya sekali. Kita tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Qin Sang, apa kamu naif berpikir bahwa satu malam bersamamu sepadan dengan uang sebanyak itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bermain trik. Kenapa? Jika ayahmu tahu bahwa putrinya demi menyelamatkannya tidak ragu tidur dengan pria asing. Coba pikirkan, dia baru saja menjalani operasi jantung. Apakah dia bisa menahan pukulan ini? Kamu mengancamku. Sudah terlanjur dilakukan, tidak bisa mundur. Qin Sang, kamu tidak punya kesempatan untuk menarik kata-katamu lagi. Pakai ini. Ternyata memang ada sugar daddy, wanita murahan. Genit. Masih berpura-pura polos denganku. Bukankah kamu lapar? Kenapa tidak makan? Belakangan ini cuaca terlalu panas. Mungkin aku kena sengatan panas. Tidak nafsu makan. Bagaimana kalau panggil dokter? Tidak perlu. Maksudku, sekarang aku sudah jauh lebih baik. Tidak perlu merepotkan dokter. Dian, kamu mau kemana? Aku ke ruang kerja sebentar. Baiklah, aku mau mandi dulu. Pelacur, tadi kemana saja tidak angkat telepon? Aku tidak melihatnya. Aku lihat jelas kamu terima uang tapi tidak mau kerja. Kamu tahu aku harus menghadapi Pudin tadi. Kurangi sikap burukmu. Waktunya tidak banyak. Suruh dia segera bersiap. Kalau ada masalah malam ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ganti pakaian.
Aku mau mandi dulu. 왜 너에게 그렇게 어려운지 애를 쓰는 나를 제대로 봐주는 게 Tadi masih baik-baik saja. Rilekslah. Suamiku, kamu sudah sadar. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Benarkah ada orang yang bisa begitu berbeda antara siang dan malam? Wakil Direktur, penerbangan Direktur Lu mendarat lebih awal. Saya sudah mengatur hotel untuknya. Layani dia dengan baik. Saya akan segera ke sana. Kamu mau keluar? Bertemu klien penting. Sarapan dulu baru pergi. Aku sudah minta Bibi Wang buatkan makanan kesukaanmu. Lain kali saja. Aku tahu dia itu licik. Ini gelangmu? Ya, ini punyaku. Nona Qin, kenapa gelang ini jatuh di waktu dan tempat yang begitu pas? Apakah ini kebetulan atau kecerdikan khusus darimu? Kalau tidak suka, bisa ganti orang lain. HMPH. Hahaha. Nona Qin, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Aku sarankan, sebaiknya kamu buang rencana kecil licikmu itu. Pikirkan ayahmu. HMPH, kamu cuma bisa mengancamku dengan ayahku. Itu trik lama, asal masih efektif. Oh iya, berhenti kerja dari tempat itu. Kenapa aku harus berhenti? Tidak perlu banyak alasan. Aku bilang berhenti ya berhenti. Kalau tidak berhenti bagaimana? Aku bilang aku tidak akan berhenti. Dan, Nyonya, kesabaran setiap orang ada batasnya. Kalau kamu terus memaksa, hari ini aku akan bilang pada pria itu bahwa aku hanya pengganti. Paling buruk semuanya hancur. Kamu. Kamu, kenapa meneleponku? Nyu, bantu aku satu hal. Ini tentang Kinsang. Nanti aku akan memberimu hadiah besar. Hahaha, baiklah, sampai jumpa. Baik, sampai jumpa. Jatuhlah sekalian, HMPH. Tidak mau menerima kebaikan, malah ingin dipaksa. Siapa suruh suka mengancam orang lain? Bawakan kopi ini untuk wakil direktur. Kenapa tidak kamu sendiri yang membawanya? Aku suka menyuruhmu. Kenapa? Banyak omong, cepat pergi. Lihat nanti bagaimana kamu mengatasinya. Ah, enak sekali. Asisten Lin. Ah, Xiao Qin. Ada keperluan apa? Kopi untuk wakil direktur sudah siap. Tinggalkan saja di sana. Kalau begitu saya permisi dulu, tunggu sebentar. Lihat apakah wakil direktur sudah selesai. Klien masih menunggu.
Apa yang kau lakukan? Ah, Wakil Direktur. Asisten Lin menyuruhku untuk bertanya apakah Anda sudah selesai. Saya sudah selesai. Katakan padanya, saya akan keluar sekarang. Hei, maaf. Gadis kecil. Xiao Qin baru saja berlari keluar. Wajahnya merah. Seperti abis minum sebotol Lafite tahun 82. Kau menggoda gadis itu lagi? Jika saya tidak salah, ini kopi saya. Saya pekerja keras. Setiap hari di perusahaan saya diperlakukan seperti sapi. Wakil Direktur tidak mungkin sekikir ini. Masa secangkir kopi pun tidak mau berbagi? Jangan menjilat, ayo pergi. Pergilah sendiri. Perutku agak sakit. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Aduh, apa kau makan sesuatu yang salah? Aku makan apa? Hanya minum secangkir kopi. Tunggu dulu, kopi. Kim Sang, kemari. Asisten Lin, ada apa? Kim Sang, apa yang kau masukkan ke dalam kopi? Aku hampir diare. Kopi, aku tidak menambahkan apapun, Wakil Direktur. Tadi aku melihat dengan mata kepala sendiri Kim Sang menyeduh kopi di pantry. Dan diam-diam menambahkan sesuatu. Awalnya kupikir itu gula. Tapi melihat asisten Lin seperti ini, sepertinya itu obat penjahat. Apa yang kau omongkan? Jelas kau yang menyeduh kopi. Kim Sang, alasanmu sangat buruk. Kalau aku yang menyeduh kopi, kenapa kau yang membawanya masuk? Itu kamu yang menyuruhku membawanya. Lucu sekali, aku tidak kekurangan tangan. Kenapa harus menyuruhmu melakukannya? Wakil Direktur, dia pasti masih dendam. Karena sebelumnya Anda lebih memihak saya. Dan sekarang mencari kesempatan balas dendam. Pegawai kecil yang pendendam ini sungguh menakutkan. Bahkan berani mencelakai Anda juga. Cepat pecat dia dari perusahaan. Bagaimana kau tahu kopi itu untuk Wakil Direktur? Hah, apa? Kamu bilang kopi itu aku yang buat. Dan aku juga yang membawanya. Tapi bagaimana kamu tahu itu untuk Wakil Direktur? Jangan lupa, sekarang yang sedang minum kopi adalah asisten Lin. Dan yang mengalami masalah juga asisten Lin. Aku hanya menebak saja. Gadis, sudah berapa kali aku bilang, jangan buang sampah ke saluran air. Itu bisa menyumbat. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Siapa yang buang sampah? Aku baru saja melihat dengan mata kepala sendiri. Sisa teh pelangsing itu kamu yang membuangnya ke saluran air. Tapi teh pelangsing ini sangat kuat. Terakhir kali suamiku meminumnya, diare seharian penuh. Kamu bahkan mencampurnya dengan kopi. Hati-hati jangan sampai kehabisan tenaga. Kakak ipar, aku tidak tahu apa-apa soal teh pelangsing. Jangan dengarkan omongannya. Fakta lebih besar daripada kata-kata. Chenru, bahkan Wakil Direktur pun berani kau celakai. Sungguh menakutkan. Asisten Lin, bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi di lantai ini. Chenru, pergi lapor ke bagian administrasi. Mulai sekarang kau hanya staf biasa. Apa? Kakak ipar, ayo cepat pergi. Dia tidak memecatmu. Wakil Direktur sudah sangat berbaik hati. Jangan terlalu banyak menuntut. Pergi sekarang. Wakil Presiden, lihat saya sekarang. Takutnya saya tidak bisa pergi menemui Direktur Lu dengan Anda lagi. Bagaimana kalau mencari orang lain untuk pergi dengan Anda? Dia pergi, boleh kan? Apa yang masih Anda lakukan berdiri di sana? Cepat rapikan barang-barang Anda dan ikutlah. Baiklah, Nona, barusan saya membuat masalah, bukan? Tidak, Bibi sudah melakukannya dengan baik. Terima kasih, Bibi. Maaf, Direktur Lu. Di jalan ada sedikit insiden, membuat Anda menunggu lama. Wakil Presiden adalah orang yang sibuk, pekerjaannya menumpuk. Lupa saya sesaat adalah hal yang wajar. Direktur Lu, Wakil Presiden kami sangat menghargai kerjasama dengan Anda. Dia benar-benar tidak bermaksud begitu. Dalam perjalanan, dia terus mengatakan bahwa dia akan menghukum dirinya sendiri dengan 3 gelas saat sampai, untuk meminta maaf kepada Anda. Benarkah? Hahaha, Direktur Lu, saya akan menghukum diri sendiri 3 gelas. Hahaha. Segar. Saya suka berbisnis dengan orang yang jujur seperti Anda, Wakil Presiden. Pelayan, bawa makanannya. Ada tumis jamur lagi. Sepertinya Anda sangat suka makan jamur. Pelayan, tambah 2 piring tumis jamur lagi.
Direktur Lu, saya sangat suka tumis jamur. Anda benar-benar seperti legenda, tampan dan berwibawa, elegan dan sopan, membuat orang lain merasa nyaman seperti angin musim semi. Anda luar biasa, Direktur Lu. Jika saya tidak bekerja untuk wakil presiden, saya benar-benar ingin bekerja untuk Anda. Hahaha, saya tidak berani merebut orang dari wakil presiden. Hahaha, ayo, mari kita makan. Mulutmu manis sekali. Wakil Presiden, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Sampai jumpa, Direktur Lu. Wakil Presiden, ada apa dengan Anda? Sakit perut. Apakah karena 3 gelas tadi? Wakil Presiden, saya tidak tahu bahwa perut Anda lemah. Apakah Anda membawa obat? Menurut Anda? Oh, barusan di jalan ke sini, saya melihat ada apotek di lantai bawah. Saya akan membelinya untuk Anda. Istirahatlah sebentar, saya akan segera kembali. Apakah saya telah melakukan perjalanan waktu? Ini. Mau dibawa kemana saya? King Sang. Akhirnya saya menangkap Anda. Besar sekali, bebeknya besar sekali. Siapa yang bebek? Hahaha. Mabuk ya, apotek mana? Iya, tentu saja saya tahu jalannya. Sungguh? Ayo, saya antar Anda. Iya. Ah, dia sedang membuat obat. Kenapa lama sekali? Kinsang, dasar brengsek. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu jatuh ke tangan saya. Malam ini, saya ingin lihat bagaimana kamu mempertahankan kehormatanmu. Kamu masih berani memukul saya? Ah, ah. Mata saya. Hei, Kinsang. Hei. 别过来啊！别过来！死丫头，你刚刚跑到哪里去了？我可算找到你了。 Kenapa rasanya begitu familiar? 丫丫，我觉得自己好像生病了。头好晕啊，又好疼。Ah, 赶紧给我下 turun 去！ sekarang. 长得好好看哦。你是王子吗？ Saya ini, percuma saja Anda 我现 berbicara. 在不喜欢王子了，我现在喜欢1.8米有8块腹肌的体育生。你能变吗？ Saya berubah menjadi cucu Anda. Anda mabuk? Tidak benar. Anda tidak minum alkohol. Jangan berpura-pura gila dengan saya. Turun sekarang. 这么凶我吗？ Jangan muntah ke saya, King Sang. Tutup mulutmu. Kalau kamu muntah, habislah kamu hari ini.
真的。Kenapa duduk di tanah? 地上凉快。哎呦，疼死我了！副总，这时间也不早了，我要是回去晚了，我爸会担心的，我就先走了，拜拜。等会儿。 Kalau saya menemukan kamu makan jamur lagi, saya akan memotong setengah tahun gajimu. 凭什么？ Sudah lupa semua karya Anda sendiri? 这是我涂的。 Kamu tahu rasanya menahan sakit perut, mencuci berkali-kali lebih dari 10 kali itu seperti apa? Setelan jas ini dibuat khusus, harganya 1 juta. Kamu sudah merusaknya, sekarang buang saja. Jadi, apakah kamu akan mengganti saya 1 juta ini? 100万。副总，我跟您发誓，我再也不是君子了。如果违背此约，我就一辈子发不了财。就这。 副总，您是站在金字塔尖儿的人，像您这样的人，怎么会知道这种誓言对于我们小人物来说有多恶毒呢？尤其我还是个乌鸦嘴，百说百灵呀。 Lihatlah penampilanmu, sungguh memalukan. Pergi. Terima kasih Wakil Presiden. Semoga Anda beristirahat dengan baik. Pergi, Wakil Presiden. Apa yang kamu lakukan pada dia? Tergesa-gesa berlari keluar. Kenapa kamu ada di sini? Saya juga ingin bertanya padamu. Jelas-jelas yang dirawat di rumah sakit karena diare adalah saya. Bukankah kalian pergi menandatangani kontrak? Kenapa malah masuk rumah sakit? Hanya minum sedikit alkohol saja. Saya ingat. Sekarang kamu sedang pacaran, kan? Benar. Kenapa? Kalau begitu, datang sini, datang sini. Haha, kamu peluk pacar sekarang dengan peluk pacar lama. Rasanya sama enggak? Kalau begitu, kamu peluk pacar sekarang dengan pacar lama. Rasanya sama nggak? Kamu ngomong apa sih? Semua omong kosong. Sudahlah, nggak usah ngomong lagi. Pikirkan nanti. Wakil Direktur, saya orang yang sangat setia. Pacar saya sekarang adalah cinta pertama saya. Dari awal sampai akhir, saya cuma peluk satu orang pacar. Iya, jadi pertanyaanmu, saya benar-benar nggak bisa jawab. Nggak ada urusan lagi dengan kamu. Kamu bisa pergi sekarang. Hei, bunuh kuda setelah bunuh musuh. Cepat banget ya. Li Qun. Li Qun. 你怎么在这儿？ jangan dekati sini. 记起来了，你就是那只讨厌的癞蛤蟆，没错吧？看来你把我骗到那个地方，也是打算图谋不轨啊。 Saya tahu salah. Nenek saya, lihat saya terluka seperti ini. Ampuni saya, bolehkah? 行吧，那我就大人有大量，饶你这一次。他怎么也在这里？肯定是刚从姐夫的病房里出来。姐，我都跟你说了，他就是个绿茶婊。如果你把事情做好，我保证让你重新回到秘书班。姐，你放心，这 Kali ini aku pasti membuat Kinsang itu nggak bisa bangkit. Sang-sang ini, aku sedang bicara dengan Bibi Cui, dan saat klimaksnya, telepon papa rusak. Pinjamkan teleponmu pada papa. Nih, Sang-sang, papa kangen Bibi Cui sampai nggak bisa tidur. Papa yang sudah tua ini sekarang selalu melihat sosok dia di mana-mana. Hari ini kalau aku nggak berhasil ungkapkan perasaan, aku nggak akan hidup lagi. Hahaha. Xiao Cui, demi kamu aku jadi serigala. Demi kamu aku jadi gila, aku mau bilang ke kamu. Apa sih ini? Sudahlah, aku nggak tahan lagi. Demi Xiao Cui aku begadang terus-menerus. 长得好好看哦！你是王子吗？ Saya adalah cucu. Kamu juga sia-sia. 我现在不喜欢王子了，我现在喜欢1米8、有8块腹肌的体育生。
爹妈。秦桑不就是吃了点君子吗？怎么颠成那个样子了？他不会觉得我趁机揩他油吧？副总，今晚的事纯属意外，我君子干多了。不行不行，万一他没当真。 Kalau aku kirim gini, malah kelihatan aku terlalu mencintai. 算了吧。 Aku suka padamu, hahaha. 副总 Wakil 早 Direktur, 需要给您 selamat 杯咖 pagi. 啡吗？不用，让闪耀跑。哦，我吗？ Tidak usah, biar saya yang lakukan. 这是怎么了？副总，你的咖啡好了。 Itu Kinsang ini. Sebenarnya saya sudah menikah. Saya tahu kok. Kamu tahu dan tetap saja. Sudahlah, keluar saja. 시원한 바람처럼 너 불어와 상큼한 봄비처럼 너 내려와 Cepat pergi. 哎，我没想起来呀，头发挂住了。 Bukankah kamu sengaja begitu? Ada apa sih? 哎，别扯，疼死了！真的很疼。 Kamu lagi ngapain di sini? Jangan sentuh saja sudah. 那你要轻点啊。 扯疼了。 Sepertinya saya datang di waktu yang salah. Mengganggu ya. Hei, kamu datang di waktu yang tepat kok. Datang sini cepat. Kamu, mau saya ikut campur dalam urusan ini? Tidak begitu baik. Asisten Lin, kamu ngomong apa sih? 没看见我被水灵灵的挂住了吗？快点来帮忙呀！ 快点过来。啊， Ke sini. Hati-hati, pelan-pelan. Ini, sudah. 好嘞。我的头发。 Haha, maaf ya. Tadi aku kira kalian sedang. Kamu mikir apa sih? Gak tahu aku sudah menikah? Oh, benar-benar penasaran tadi. 刚才吃瓜的心情。 Sampai mengalahkan moral deh. Lupa ya kalau aku sudah beristri. Kamu begitu miskin sampai begitu? 啊什么？ Halo, oke. Saya tahu. Wakil Direktur Cheng sudah datang. Dia bilang bawa anaknya juga. Kamu turun sambut dan atur orang untuk jaga anaknya ya. Jaga anaknya dengan baik saja. 行。 Kinsang, ini anaknya Direktur Cheng. Luo, kamu bawa dia main sebentar ya. Tapi Luo tidak suka bicara dan juga tidak peduli dengan orang lain. Kamu tidak perlu paksakan dia untuk main. Yang penting kamu jaga dia saja. Oke, saya tahu. Luo, mau main sama kakak nggak? Nggak peduli sama kakak? Ayo pergi. Iya. Kamu berjalan benar-benar seperti anak bebek. Anak-anak ini sangat lucu. Luo, kamu mau makan apa? Tidak makan. Kalau begitu kamu mau minum apa? Anak ini agak sombong ya. 傲娇。 Kamu mau main nggak? Kalau gitu biar aku ajarin. Ke sini. Oh, apakah saya mengenai target? Coba kamu pakai ini dan pukul batu itu. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya yang tanya itu ke kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa urusannya dengan kamu? Sembunyi-sembunyi begini. Pasti ada masalah. Wakil Direktur, apa yang baru saja kamu katakan? Saya akan pertimbangkan baik-baik. Dalam 2 hari ke depan, saya pasti akan memberikan jawaban yang pasti. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari Direktur Cheng. Luo, bermain dengan senang. Apa yang kalian lakukan pada Luo saya? Saya, Fuyan.
Saya percaya pada kalian hingga menyerahkan anak saya untuk dirawat. Tapi hanya dalam waktu singkat, karyawan kalian telah menyakiti Luo anak saya. Kinsang, apa yang terjadi ini? Saya tidak tahu. Wakil Direktur, saya bersumpah saya tidak menyakiti Luo. Luo, bilang sama kakak siapa yang menyakitimu. Pergi sana, kalian pasti telah membuli anak saya. Karena dia tidak tahu harus lapor pada siapa, kan? Bukti sudah jelas, masih mau menyangkal? Wakil Direktur, ini yang kamu sebut sebagai itikat baik? Sungguh tidak layak dipuji. Direktur Cheng, tunggu sebentar. Saya sangat mengerti perasaan marah kamu. Meskipun kamu menolak untuk bekerja sama dengan kami tidak bisa mengeluh. Tapi Kinsang, dia pasti bukan orang yang menyakiti anak-anak. Sebenarnya apa yang terjadi ini? Hari ini saya akan menyelesaikan dan memberikan penjelasan kepada kamu. Kinsang, kamu tadi selalu berada di sisi Luo, kan? Saya tahu siapa itu. Pasti Chenru. Panggil Chenru ke sini. 行， Wakil Direktur, kenapa kamu panggil saya ke sini? Kim Sang bilang melihat kamu di lantai ini. Kamu di sini ngapain? Saya cuma lupa barang di sini. Naik untuk ambil saja. Sebenarnya naik untuk ambil barang. Atau datang untuk menyakiti Luo. Luo itu siapa? Saya tidak kenal dia. Kenapa harus menyakiti dia? Kim Sang, saya tahu kita ada sedikit perselisihan. Wakil Direktur sudah menurunkan pangkat saya ke Departemen Administrasi karena kamu. Saya mohon padamu, jangan buat saya terpojok lagi. Saya selalu pikir Wakil Direktur adalah orang yang pintar. Ternyata juga tidak berbeda. Saya dan Kim Sang tidak ada apa-apa. Jangan dengarkan omongannya. Tapi saya bilang itu adalah kenyataan. Diam, saya tidak peduli dengan hubungan kalian. Sudah bilang akan memberikan saya penjelasan. Jangan terlalu memihak. Saya tahu cara mencari siapa yang melukai Luo. Saya tahu cara mencari siapa yang melukai Luo. Luo, untuk mereka yang melukai kita tidak boleh membiarkan mereka bebas begitu saja. Mau apa kamu? Jauhkan diri dari Luo saya. Luo, tadi kamu ajarin aku main Angry Bird kan? Siapa yang jahat melukai kamu? Kita akan gunakan bola ini untuk menyerang mereka. Lalu kita pukul mereka. Kamu jahat. Ternyata benar kamu yang melukai Luo saya. Saya tidak. Kakak ipar, saya benar-benar tidak menyentuhnya. Dia adalah anak dengan autisme. Kenapa kalian bisa percaya begitu saja? Bukankah kamu bilang tidak kenal Luo? Kenapa kamu tahu dia autisme? Luo tidak punya musuh denganmu. Kenapa kamu harus melukainya? Tujuanmu apa? 目的是什么？ Xiaoru, kalau semuanya terbongkar, kamu tidak akan mengkhianati saya kan? Lagi pula keluargamu selalu bergantung pada keluarga kami untuk hidup bahagia seperti ini, kan? Karena saya sangat membenci Kim Sang, ingin memanfaatkan tangan wakil direktur untuk mengusir dia dari perusahaan. Kamu melakukan ini untuk menjebak saya dan melukai seorang anak? Apakah kamu masih manusia? Segera urus surat pengunduran dirimu. Apakah wakil direktur akan menyelidiki atau tidak? Terserah kamu. Kakak ipar, cepat pergi. Pergi. Maaf, Direktur Cheng. Ini kesalahan saya karena tidak mengawasi karyawan dengan baik. Hingga Luo terluka. Saya siap memberi kompensasi tanpa syarat. Silakan beri permintaan. Anggap saja kalian telah berusaha keras membantu saya menemukan dalang di balik ini. Saya tidak akan menghitung lagi. Dan untuk proyek itu, saya akan mempertimbangkannya lagi. Direktur Cheng pergi dengan santai. Akhirnya tidak ada bahaya apa-apa. Kim Sang, kenapa tanganmu seperti itu? Kim Sang, kenapa tanganmu seperti itu? Ah, tidak ada apa-apa kok. Mungkin tadi Direktur Cheng mendorong sedikit. Tidak sengaja terhantam sesuatu. Nanti malam saya oleskan minyak sedikit. Ah, saya ingat. Di ruanganku ada minyak pijat. Ayo ikut saya. Terima kasih, Asisten Lin. Ditaruh di mana ya? Kenapa bawa banyak barang ke tempat saya? Saya ingin menaruhnya di sini. Ini, terima kasih Asisten Lin. Kamu bisa oleskan saja. Tengah hari ini ada rapat direktur. Pendapatan perusahaan tahun ini. Total
Kamu keluar dulu. Saya bilang baunya terlalu menyengat. Maaf, Wakil Direktur, saya keluar sekarang. Kak, saya dipecat. Kenapa bisa dipecat? Kamu bikin masalah lagi ya? Kamu memang gak berguna. Gimana bisa semua disalahkan ke saya? Bukan salah saya, itu karena kakak ipar. Selalu melindungi si Kim Sang itu. Kak, kamu harus sadar akan bahaya ini. Kakak ipar sekarang menganggap dia sebagai harta berharga. Hari ini mungkin dia pecat saya karena dia. Besok bisa jadi dia cerai karena dia. Kim Sang, kalau kamu tidak membiarkan saya tenang, jangan harap kamu bisa tenang. Nona ini benar-benar terlalu baik. Semoga kamu tumbuh jerawat sebulan. Kalau kamu masih bikin masalah, saya akan catat semua dalam buku dendam saya. Kim Sang, itu lagi Kim Sang. Saya sudah tahu dia tidak punya niat baik. Dia pasti sudah lama menginginkan posisi saya. Pasti begitu. Dian, malam ini kamu pulang nggak? Oke, saya akan tunggu kamu di rumah. Nyonya, bos pulang nggak? Kalau begitu saya akan memberitahu Kim Sang agar dia bersiap. Tidak perlu cari dia, Nyonya. Suami saya, tidak perlu selalu memanggil dia. Apakah dia sengaja menunggu saya di sini? Kenapa dia belum pergi sampai sekarang? Wakil Direktur, jangan lembur kalau pekerjaan tidak harus selesai malam itu. Jika tidak, orang akan berpikir saya menyulitkan karyawan. Pulangkan saja. Dan ingatlah apa yang saya katakan hari ini. Ini pameran. Apa yang harus dipamerkan? Saya bukan orang yang obsesif dengan pernikahan. Tidak mengerti sama sekali. Wakil Direktur. Ayah dan Bibi Cui sedang berbicara. Tapi telepon rusak. Boleh pinjam telepon sebentar? Ayah benar-benar ayah kandung saya. Ada orang seperti ayah yang menyakiti anak perempuan seperti ini? Tidak heran Wakil Direktur memperlakukan saya dengan aneh hari ini. Wakil Direktur, kemarin ayah saya meminjam telepon saya sebentar. Pesan ini dikirim olehnya, salah kirim ke orang. Saya bersumpah saya tidak ada niat buruk terhadap Anda. Serius, benar-benar. Kalau begitu, dia pasti tidak salah paham lagi kan? Ada sesuatu di mata Anda. Bilang saya siapa Anda? Ibu, saya mau apa ini? Saya gila ya, saya sangat sadar sekarang. Suami saya tidak akan membiarkan dia dikendalikan lagi. Lalu saya akan pergi merebutnya. Dan juga membawa seluruh keluarga kita. Semua akan terkubur bersama saya, kan? Tapi penyakit saya hampir sembuh sekarang. Selain itu, perlindungan ini tidak terlalu efektif. Tidak bisa, ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa menanggungnya. Malam ini saya tidak memberitahu Kim Sang. Wakil Yan sedang mandi di dalam. Bagaimana saya bisa menjelaskan kalau ibu tidak membiarkan saya masuk? Ikuti saya. Kenapa kamu ada di sini? Ini harusnya ditanyakan pada ibumu. Dan juga, jangan pikir saya ingin datang ke tempat mengerikan ini. Jika benar-benar tidak nyaman, saya dengan senang hati tidak akan datang lagi. Apa? Dapatkan manfaat lalu berpura-pura. Apakah kamu sedang pamer padaku? Cukup. Saya yang menyuruh dia datang. Kalau bukan karena Ibu Wang memberitahu ibu secara diam-diam, ibu bahkan tidak tahu apa yang sedang saya rencanakan. Ibu benar-benar menganggap saya gila. Waktu tidak banyak. Cepat lepas baju tidurmu untuk diganti dengan Kim Sang. Apa yang ibu katakan? Ibu bilang lepaskan baju tidurmu.
Bau apa itu? Sepertinya bau minuman beralkohol obat. Apa kamu terluka? 没有。Mungkin aku mengganti parfum. Kamu tidak biasa dengan baunya. Ternyata seperti itu. Kenapa? Tanganmu tertekan? 压着了。 Jangan nyalakan lampu. Sudah lama begini. Kamu harusnya sudah terbiasa. Lampu di kamar tidur rusak. Tidak mungkin. Tadi masih baik-baik saja. Benar-benar. Benar-benar rusak. Benar, apakah tanganmu masih sakit? Tangan yang mana? Bukankah kemarin tertekan? 昨晚不是压到你了？ Ah, maksudku ini. Sebenarnya hanya sedikit tertekan. Sekarang sudah tidak masalah. Benarkah? Maafkan aku. Tadi malam aku agak sensitif. Apakah membuatmu takut? Tidak apa-apa, yang penting baik-baik saja. Ini kenapa lagi? Wanita menyebalkan itu. Kemarin ditindih tangan tapi tidak memberitahuku. Hampir membuatku membocorkan rahasia di depan Fuyan. Dia memang sengaja begitu. Dia tidak punya nyali. Apa manfaatnya bagi dia jika rahasia terbongkar? Pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik jabatan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang dia tuju. Di mata Fuyan, tidak ada yang lebih buruk dari kebohongan. Aku pikir dia tidak akan menerima seorang wanita yang menipu dirinya. Ibumu benar. Fuyan tidak akan pernah menerima seorang wanita yang menipu dirinya. Wakil Direktur, kopimu, biarkan di sana. Kinsang, apakah tanganmu sudah lebih baik? Ah, sudah jauh lebih baik. Terima kasih Asisten Lin sudah peduli. Obatmu benar-benar efektif. Ah, gadis yang baik sekali. Kamu mau apa? Obat beralkohol? Kamu juga terluka? Jangan bicara omong kosong. Beri aku. Tidak. Apakah obat beralkohol ini umum? Tidak umum. Ini dikirim oleh bibiku langsung dari luar negeri untukku. Satu botol ini harganya beberapa ribu. Apakah perusahaan ini juga memproduksi parfum dengan bau yang sama? Bau ini terlalu kuat jika dibuat parfum mereka gila. Atau ingin perusahaan bangkrut lebih cepat? Jadi tidak ada, kan? Tentu saja tidak ada. Jangan bilang padaku kalau kamu tidak terluka. Apakah kamu hanya ingin mencium bau dari botol obat ini? Kamu baik-baik saja, kan? Aku hanya berpikir tentang kemungkinan yang sangat gila. Tapi bisa jadi benar. Kamu baik-baik saja, kan? Aku hanya berpikir tentang kemungkinan yang sangat gila. Tapi bisa jadi benar. Ah, jangan datang ke sini. Hahaha. Itik bodoh. Tadi lari kemana? Bau apa itu? Apa? Sepertinya bau salep obat. Terluka? Tidak. Aku hanya mengganti parfum. Kamu tidak terbiasa dengan baunya. Ternyata begitu. Kenapa? Tanganmu tertekan? Jangan nyalakan lampu. Aku tidak terbiasa. Hei, kemungkinan apa yang nyata? Tunggu aku selidiki dulu, baru akan kuberitahu hasilnya padamu. Kinsang, sebaiknya kau tidak menipuku. Kalau tidak, maaf, apakah aku membuatmu sakit? Barusan aku tidak bisa menahan diri, tidak apa-apa. Sudah tidak pagi lagi, tidurlah.
Ada apa dengan bibirmu? Dia menggigitmu, kamu, Yuer. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Tapi besok kamu minta izin 1 hari ya. Jangan datang ke kantor dulu. Kenapa? Bekas di bibirmu sangat jelas. Apakah kamu ingin memberitahu seluruh dunia bahwa malam ini kamu melakukan sesuatu dengan seorang pria? Haha, aku mengerti. Nyonya Wang, bawa dia keluar. Jangan lupa pakai penutup mata. Ya. Ibu, katakanlah, apakah Fuyan merasa tubuh si jalang itu sangat enak? Walaupun enak, lalu kenapa? Asalkan di matanya. Wanita yang tidur bersamanya setiap malam adalah kamu, itu sudah cukup. Tapi dalam hatiku sangat jelas. Orang yang tidak tidur dengannya bukanlah aku. Aku sama sekali tidak bisa menipu diriku sendiri. Tenanglah, hari-hari seperti ini tidak akan lama lagi. Ibu punya rencana apa? Fuyan bukanlah orang bodoh. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan tahu. Karena itu, ibu sudah memasang jaring sejak lama. Tunggu waktunya. Sudah saatnya untuk memanen. Karena itu, kamu harus bersabar sedikit lagi. Yang mendesak sekarang adalah mengobati luka di bibirmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Atau biar ibu yang melakukannya? Aku yang melakukannya sendiri. Cepat bawa dia pulang, ya. Kamu, kenapa kamu sudah bangun? Kamu baru saja pergi kemana? Aku ke kamar sebelah untuk ke kamar mandi. Bukannya di kamar ada kamar mandi? Aku tidak ingin membangunkanmu. Sayang, sudah larut. Ayo kita tidur. Kamu tidur sendiri saja. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ayah. Sang-sang sudah pulang ya? Kenapa ayah tidak masuk kamar tidur saja? Ayah di sini menunggumu sampai tertidur. Sang-sang, bagaimana kalau kamu ganti pekerjaan saja? Cari pekerjaan baru. Siapa yang begadang setiap hari sampai tengah malam? Bos kalian juga terlalu kejam. Ayah, aku sendiri yang mau lembur. Orang baru bekerja, harus berusaha keras baru ada kesempatan naik jabatan, naik gaji. Ayah benar, kan? Tapi kamu bekerja keras seperti ini. Ayah sedih sekali. Aku sehat kok. 1 pukulan bisa menjatuhkan seekor sapi. Haha, sudah cukup. Masuk kamar tidur saja. Ayah sudah tidak bisa membuka mata lagi. Sang-sang, bibirmu kenapa? Oh, akhir-akhir ini panas dalam saja. Mungkin karena sering begadang. Besok ayah akan masak teh dingin untukmu. Sudah, ayah tidur lagi saja, ya. Ayo. Dua lingkaran hitam di matamu kenapa berat sekali? Jangan bilang tadi malam kamu tidak pulang. Di kantor semalaman, Kinsang belum datang. Kamu mencari Kinsang. Hari ini mungkin kamu tidak akan bertemu dengannya. Kenapa? Dia izin tidak masuk. Pagi tadi menelepon saya bilang dia sakit. Sakit? Kamu tahu dia di mana tidak? Kamu tanya ini untuk apa? Hanya peduli pada karyawan saja. Menjenguk juga hal yang biasa. Biasa. Ayo pergi. Ini. Benar-benar pergi. Xiao Cui, waktu itu aku bilang sama kamu tentang hal itu. Kamu sudah memikirkannya? Hal apa? Hal penting begitu kamu bisa lupa? Aku mengungkapkan perasaanku padamu. Anak muda, kamu adalah... Halo paman, saya adalah rekan kerja Kinsang. Dengar-dengar dia sakit izin tidak masuk. Saya datang menjenguknya.
Haha. Rekan kerja Kim Sang datang, masuk dan duduklah. Tidak perlu, Paman. Ah, soal itu, Kim Sang tidak ada di rumah. Oh, kecap di rumah sudah habis. Dia keluar untuk membelinya. Sebenarnya dia bukan sakit, tapi karena terlalu sering begadang. Bos kalian itu, benar-benar terlalu kejam. Setiap hari memaksa dia begadang sampai larut malam. Berulang kali mengeksploitasi dia. Benar-benar kejam dan menindas orang lain. Dia mengatakan begitu pada Paman, mengatakan bahwa perusahaan kami memaksanya lembur sampai larut malam setiap hari, berulang kali mengeksploitasinya, tanpa dia mengatakan pun, saya punya mata, saya melihatnya sendiri. Paman percaya padanya sampai seperti itu, percaya bahwa setiap hari pulang terlambat karena lembur, tentu saja, putri kesayangan saya, sejak kecil seperti ini. Setiap hari saya menggendongnya, dia adalah anak yang baik bagi saya. Astaga, ini salah saya. Dulu saya membesarkannya dengan terlalu lembut. Sehingga, dia tidak berani melawan bosnya yang kejam itu. Terus-menerus ditindas oleh orang lain. Paman benar-benar seorang ayah dengan kacamata berwarna merah muda yang tebal. Maksudmu apa? Astaga, anak muda. Saya percaya pada kamu, jadi saya mengatakan semua ini. Kamu tidak akan diam-diam melaporkannya pada bos itu, kan? Mana mungkin. Saya sudah mendengar langsung. Untuk apa saya melapor lagi? Astaga, melihatmu saja sudah tahu kalau kamu anak muda yang baik. Dengar-dengar sang-sang saya sakit. Kamu buru-buru datang menjenguknya. Apakah kamu menyukainya? Paman, saya ada urusan. Saya pulang dulu. Astaga, anak muda. Wah, datang dan pergi begitu cepat. Benar-benar anak muda yang terburu-buru hidupnya. Kim Sang, Wakil Presiden, kenapa Anda ada di sini? Luka di bibirmu kenapa? Katakan padaku. Kamu kenapa? Katakan padaku. Luka di bibirmu dari mana? Ini bukan luka. Saya hanya sariawan. Ini herpes ya. Kenapa saya merasa ini bukan herpes? Kelihatannya lebih seperti bekas ciuman. Kim Sang, kau menyembunyikannya dengan baik sekali. Wakil Direktur, entah itu herpes atau bekas ciuman. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kau terlalu ikut campur. Tidak ada hubungannya denganku. Kim Sang, sampai saat ini kau masih pura-pura di depanku? Aku pura-pura apa? Wakil Direktur, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan langsung. Aku tidak mengerti teka-teki yang kau buat, katakan saja. Baiklah, aku akan mengatakan langsung. Kau dipecat. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau dipecat. Besok datang ke perusahaan untuk mengurus pengunduran diri. Tidak, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku adalah pemilik perusahaan ini. Berdasarkan aku tidak tahan dengan kehidupan pribadimu yang berantakan. Tidak tahan denganmu yang hanya tahu memanfaatkan orang lain, menipu atasan dan bawahan. Tidak tahan denganmu yang menjual diri demi sedikit uang. Orang sepertimu, bagaimana aku bisa tenang membiarkanmu tetap di perusahaan? Kenapa? Tidak bisa berkata apa-apa. Aku menebaknya dengan benar, kan? Merasa bersalah? Di matamu, aku hanya orang seperti itu? Bukankah begitu? Baiklah, aku mengerti. Besok aku akan mengurus pengunduran diri. Benarkah, Kim Sang, kau benar-benar akan pergi? Kenapa tiba-tiba? Memang tiba-tiba sekali. Kapitalis jahat, kepergian karyawan adalah hal yang tak terhindarkan. Kutukanmu akhirnya akan terbayar mahal. Kenapa tidak bisa? Katakan, kau ditipu soal cinta atau uang? Aneh sekali, mulut sial ini kenapa saat menyangkut dia malah tidak bekerja? Menyebalkan sekali. Barusan, apakah dia melihatku? Kau memecat seseorang tanpa alasan. Dia melirik pun tidak akan mengurangi apapun darimu. Lagi pula dia tidak akan mati karenanya. Tanpa alasan, seseorang yang hanya tahu memanfaatkan orang lain. Seseorang yang memperlakukanku sebagai lelucon. Aku belum membuatnya menderita, itu sudah cukup baik. Baiklah, baiklah. Benarkah kau benar-benar dianggap sebagai lelucon? Ceritakan, kau ditipu soal cinta atau uang? Sepertinya kau punya banyak waktu luang. Kalau begitu, bantu aku menyelidiki sesuatu. Tidak ada waktu. Perusahaan yang buruk ini, aku juga tidak ingin tinggal. Wakil anjing, selamat tinggal. Tidak benar, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ibu, tante ini juga muntah di sini. Apakah di perutnya juga ada bayi? Jangan bicara sembarangan. Cepatlah, bukan begitu?
Dokter, ini hasil pemeriksaan saya. Dokter, tolong lihat, ini sudah 4 minggu kehamilan. Semua indikatornya sangat baik. Tidak mungkin, dokter bilang apa? Aku hamil. Bagaimana mungkin? Dokter, periksa lagi. Apakah ada kesalahan? Aku selalu menggunakan alat kontrasepsi. Tidak mungkin hamil. Bahkan dengan alat kontrasepsi, tidak bisa menjamin 100%. Menggunakan kondom juga tidak bisa sepenuhnya mencegah kehamilan. Probabilitas sekecil itu, tapi aku mengalaminya. Benar-benar sial. Dokter, aku tidak ingin mempertahankan anak ini. Dokter, tolong atur operasi untukku. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertahankannya? Benar, aku sama sekali tidak bisa mempertahankan anak ini. Sayang, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melanjutkan kesalahan ini lagi. Lain kali, kita akan bertemu di waktu yang lebih tepat. Kamu baik-baik saja? Ya, kamu terlihat sangat tampan. Apakah kamu pangeran? Kenapa? Tidak berkata apa-apa. Apakah kamu merasa tersindir? Di hatimu, aku adalah tipe orang seperti itu. Hei, wakil direktur. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Apakah kamu ingin mendengarnya? Jangan tegang. Tunggu sebentar. Jika ada hasil, aku akan segera memberitahu. Tenang saja. Hampir selesai. Ayo mulai. Sang-sang, kamu benar-benar berani. Berani diam-diam menggugurkan kandungan. Jika bukan karena Nyonya Wang pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat, dan tidak sengaja menemukan laporan ini, maka anak itu sudah kamu buang. Aku membuang anakku. Apa hubungannya dengan kamu? Kamu pikir ini hanya tentang kamu saja? Jika bukan karena aku yang mengutak-atik kondom, kamu pikir kamu bisa hamil anak ini? Jadi kamu yang melakukan ini di belakangku? Kenapa kau melakukan ini? Begini tidak baik. Bagaimanapun, kupikir kau juga tidak ingin melanjutkannya lagi. Hamil bukan alasan bagus untuk tidak tidur bersama lagi. Kebetulan aku juga butuh anak ini. Hasil ini menguntungkan kita berdua. Kau seharusnya senang. Senang kepala kau. Nenek tua jahat ini benar-benar keterlaluan. Menindas orang terlalu keterlaluan. Benar-benar menganggap nyawa manusia sebagai lelucon. Tidak lihat kalau Nona Kim tidak bisa bergerak. Cepat bantu dia. Jangan mendekat. Jauhi aku. Coba katakan sesuatu. Wakil direktur, istrimu benar-benar luar biasa. Kau menghilang di luar negeri. Begitu berita sampai di dalam negeri, dia langsung pergi ke bar dan bermain dengan 8 pria. Ini sudah keterlaluan, terlalu berlebihan, tertular penyakit. 8 pria. Kau harus merasa beruntung. Saat kalian melakukannya, dia tidak sampai gila dan turun tangan sendiri. Kalau tidak, penyakit itu akan menular padamu. Lebih menakutkan daripada sekadar diselingkuhi. Jadi, aku harus berterima kasih padanya karena sudah menahan diri. Mau menjaga kehormatan keluarga Liu, bukan? Tapi lihat dulu, apakah mereka pantas? Kau berniat mempermalukan keluarga Liu? Jika aku tidak melakukan apa-apa, bukankah aku hanya akan menjadi orang bodoh di mata mereka? Mereka sendiri yang mencari masalah. Mereka menikah dengan keluarga Fu milikmu. Sebenarnya mereka sudah naik kelas. Putri mereka berselingkuh darimu. Bahkan bermain trik mengganti orang. Berpura-pura menipu semua orang. Benar-benar memperlakukanmu seperti lelucon. Tapi, Kinsang, bagaimana kau akan menangani masalah ini? Kenapa membicarakan dia? Bukankah dia sudah dipecat? Bukan apa-apa. Aku hanya merasa dia tidak pantas mati. Bagaimanapun juga, kondisi ayahnya saat itu. Dia tidak punya pilihan lain. Apa maksudmu? Kau tidak tahu ayahnya mengidap penyakit jantung karena tidak mampu membayar operasi. Selalu menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Ibu dan anak keluarga Liu telah memanfaatkan hal ini. Menggunakan biaya operasi untuk menipu dia ikut serta. Lalu menggunakan kesehatan ayahnya untuk mengancamnya. Agar tetap bersamamu. Setelah itu, kau pun mengerti. Meskipun hal itu di luar kehendaknya. Tapi setiap hari dia datang di depanku. Berpura-pura polos tidak tahu apa-apa. Membuatku tertipu berulang kali. Apakah itu juga di luar kehendaknya? Mungkinkah? Dia benar-benar polos seperti itu. Apalagi yang kau tahu. Tidak ada apa-apa. Hanya menggunakan sedikit trik kecil. Membuat sopir yang mengantarnya setiap hari mengatakan yang sebenarnya. Kabarnya,
Setiap kali dia datang ke rumahmu, matanya selalu ditutup. Jadi, dia masih belum tahu bahwa kaulah orang yang bersamanya setiap malam. Apa yang kau lakukan? Tempat ini lingkungannya bagus. Sangat cocok untuk merawat kehamilan. Dalam beberapa bulan ke depan, tinggallah di sini dengan tenang untuk merawat kehamilan. Aku akan mengutus seseorang untuk merawatmu. Aku sudah bilang, aku tidak butuh anak ini. Apa kau ingin mengurungku? Jika kau patuh dan merawat kehamilanmu, setelah anak ini lahir, aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau terus bersikeras, Kinsang, kau juga tidak ingin ayahmu tahu bahwa demi dia, kau telah menjual dirimu sendiri. Bahkan sampai perutmu membesar seperti ini. Sepertinya akhir-akhir ini suasana hatimu sangat baik. Ibu, Ayan sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Menurut ibu, apakah dia sudah bosan dengan tubuh wanita itu? HMPH, suamimu beberapa hari tidak pulang. Dan sebagai istri, kau bisa senang seperti ini? Jika dia bosan, kapan saja dia bisa keluar mencari yang baru. Lalu karena yang baru itu, dia menceraikanmu, HMPH. Kalau dia tidak pulang, aku bisa apa? Untung ibu sudah berpikir jauh sebelumnya. Anak adalah hal terpenting untuk menjaga keluarga dan pernikahan. Ngomong-ngomong soal anak, ibu juga tahu, saat ini tubuhku sama sekali tidak cocok untuk hamil. Aku tidak perlu mengandung. Kinsang itu sudah hamil. Apa? Ibu bilang wanita murahan itu sudah hamil? Aku sudah tahu dari awal, dia memang punya niat busuk. Baiklah, ternyata dia menungguku di sini. Lihat saja kalau aku tidak menguliti dia. Berhenti. Bukankah kau bilang Fuyan sudah mulai bosan dengannya? Sekarang dia hamil, bukankah itu masuk akal? Orang mengantuk tiba-tiba mendapat bantal. Selama dia punya anak keluarga Fu, posisi nyonya keluarga Fu tidak akan ada yang berani menyentuh. Ibu ingin aku membesarkan anak Kinsang? Apa haknya? Aku akan pergi menggugurkan anak haram dalam perutnya sekarang juga. Bukankah kau selalu membenci kedekatannya dengan Fuyan? Sekarang dia hamil, Fuyan tidak perlu tidur dengannya lagi. Bukankah itu bagus, HMPH? Nyonya, tuan muda sudah pulang. Apa? Cepat panggil Kinsang ke sini. Tunggu. Hampir saja lupa. Aku sekarang wanita hamil, sangat mulia. Ayan, kau sudah pulang. Sebenarnya, kalau kau ingin bertemu Kinsang itu mudah. Kau hanya perlu pulang ke rumah. Ibu dan anak keluarga Liu pasti dengan senang hati membawanya ke hadapanmu, bukan? Kapan aku bilang aku ingin bertemu dengannya? Aku mau mandi. Tunggu, Ayan. Aku punya kabar baik untukmu. Ada apa? Aku hamil. Apa yang kau katakan? Aku bilang aku hamil. Aku mengandung anakmu. Buah cinta kita. Kenapa kau terlihat tidak senang? Senang. Oh, benar. Aku sangat senang. Benarkah? Benar. Aku baru ingat ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Dia pulang ke rumah hanya untuk melakukan itu, kan? Begitu mendengar aku hamil, dia bahkan tak mau tinggal 1 detik pun. Bajingan, sudah ketahuan di mana wanita murahan itu ditahan? Nyonya, Anda benar-benar ingin melakukannya? Bukankah Anda baru saja mengatakan pada tuan muda bahwa Anda sedang hamil? Siapa yang bisa menjamin, setelah hamil semuanya akan benar-benar aman? Anak suamiku, aku sendiri yang akan melahirkannya. Pelacur itu berani menyebutkan. Sekarang dia sebenarnya ada di mana? Aku hamil. Aku mengandung anakmu. Kinsang, apakah kau hamil? Kinsang, kau ada di mana? Sang-sang, paman. Oh, ini kau yang waktu itu. Aku rekan kerja Kinsang. Ini aku, Fuyan. Benar, aku ingat, kau Fuyan. Akhir-akhir ini kau bertemu Sang-sang. Ada apa? Sang-sang menghilang. Makanlah. Aku tidak lapar. Tidak lapar pun harus makan. Jika bayi dalam perutmu kelaparan, bahkan nyawamu pun tak bisa menggantikannya. Makanlah. Sial sekali. Harus melayani seorang wanita jalang. Sudah 5 hari. Aku harus cari cara kabur cepat.
Nona, kenapa kau ada di sini? Ternyata benar di sini. HMPH. Biasanya di depanku. Berpura-pura menjadi wanita baik. Ternyata diam-diam hamil. Kau ingin melahirkan bayi ini untuk naik pangkat, kan? Dari mana bayi ini berasal? Tanya ibumu. Ibuku, HMPH. Bayi haram ini dari mana asalnya? Aku sudah tidak peduli. Toh bayi ini akan segera lenyap dari dunia ini. Apa maksudmu? Bagaimanapun juga, siapa yang mau perhitungan dengan orang mati? Benar, kan? Apa yang akan kau lakukan? Mendekatlah, jangan mendekat. Hei, hei, hei. Nona, kau tidak apa-apa. Kau sengaja, kan? Nona, aku sungguh tidak sengaja. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jatuh begitu saja. Pasti dia, Nona. Tadi dia terus-menerus menyebut jatuh. Pasti dia mengutukmu. HMPH, kau berani mengutukku? Akan kuberi pelajaran. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak berguna, cepat kejar. Fucu, kenapa malah kamu? Aku mengikuti Liu Yue ke sini. Tunggu dulu, barusan kamu memanggilku apa? Tunggu dulu, barusan kamu memanggilku apa? Aku hanya keceplosan saja. Tidak benar. Kamu sudah memecatku. Kamu bukan bosku lagi. Kenapa aku harus sopan padamu? Kamu mau pergi kemana? Lepaskan. Wanita gila itu sebentar lagi akan ke sini. Kalau dia menemukanku, aku pasti mati. Hei, lepaskan. Wanita gila. Kamu bicara tentang Liu Yue? Aku mau lihat kamu bisa lari kemana lagi. Fu Yan, kalian saling kenal? Naik ke mobil dan tunggu aku. Kenapa aku harus menuruti kata-katamu? Jangan lupa, sekarang aku bukan bawahanmu lagi. Dia baru saja bilang apa? Sedang membujuk anak kecil? Yan, maksudmu apa? Kenapa tadi? Tadi kamu berbicara dengannya dengan begitu lembut. Kenapa kamu melindunginya? Apa kamu sudah jatuh cinta pada rubah betina itu? Sudah selesai bicara? Apa maksudmu sudah selesai bicara? Kalau begitu, tidak masalah bertemu teman lama, kan? Yue, lama tak bertemu. Apa kamu merindukanku? Mana mungkin aku melupakan saat-saat indah di masa lalu. Yan, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Yue, kamu benar-benar kejam. Jelas-jelas pernah ada dalam pelukanku. Bersikap lembut padaku seperti itu. Bahkan bilang hanya menyukaiku saja. Tutup mulut. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Katakan. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini untuk mencelakaiku? Aku mengakui bahwa aku diancam oleh wakil direktur Fu untuk datang ke sini. Tapi semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kamu juga sangat tahu dalam hatimu. Benar, bukan? Yan, jangan percaya apa yang dia katakan. Dia pasti punya niat jahat lainnya. Dia ingin menyakiti kamu. Jadi foto-foto ini juga diubah oleh orang lain? Yan, kamu salah. Aku hanya mendengar kabar kamu hilang. Karena kamu memang hilang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatasi rasa sakit dalam hatiku. Jadi aku hilaf dan melakukan kesalahan. Yan, orang yang paling aku cintai adalah kamu. Maafkan aku sekali, ya. Berikan aku satu kesempatan. Mengganti yang kurang baik dengan yang lebih baik. Kamu membiarkan Kinsang menggantikan posisimu. Menipu dan mengolok-olokku, menganggap aku seperti monyet. Apakah itu juga karena kamu mencintaiku? Bukankah itu karena ibumu memaksamu? Semua itu karena dia memaksaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersama wanita lain? Apakah kamu tahu? Setiap kali mendengar suara di kamarmu, tahukah kamu betapa aku merasa menyesal dan sakit hati? Jika benar-benar menyesal, aku tidak akan berpura-pura hamil untuk terus menipuku. Semua ini karena aku dipaksa. Benar, kamu dipaksa. Kamu adalah orang yang paling tidak bersalah. Liu Yue, cobalah dengar dan lihat apakah kamu percaya apa yang kamu katakan. Aku sedang mempersiapkan proses perceraian. Fu Yan, apakah kamu sudah menyukai wanita jahat itu? Katakan aku tidak setia. Lalu bagaimana dengan kamu? Kamu juga sudah menyukai wanita lain. Kamu berzina baik secara fisik maupun emosional. Kamu bahkan lebih patut disalahkan daripada aku. Aku berzina. Bukankah itu karena kamu mendorongnya ke tempat tidurku?
Aku tidak mendapatkanmu. Dia juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Masih berani merebut posisi wakil nyai dari aku. King Sang, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu sedang bicara apa? Apa hubungan mereka sebenarnya? Aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Tentu saja pulang ke rumah. Aku sudah 5 hari tidak pulang ke rumah. Ayahku pasti sangat khawatir. Baiklah, saya akan mengantar kamu pulang. Tidak perlu. Kamu tidak boleh mengatakan kata itu lagi. Kalau begitu, naiklah ke mobil. Kamu masuk dulu. Saya akan menunggu di sini. Nanti saya ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Ayah. Sang, ayah. Aku sangat merindukanmu. Sang, kamu kemana saja beberapa hari ini? Ayah mencari kamu tapi tidak menemukan. Ayah bahkan sudah melapor ke polisi. Polisi juga tidak dapat menemukanmu. Ayah, jangan bicara lagi. Beberapa hari ini aku dikurung oleh seorang wanita tua jahat. Anak perempuannya bahkan ingin membunuhku. Dia membawa tongkat listrik yang sangat panjang. Kalau bukan karena aku pintar, aku sudah mati di tangan wanita itu. Apa hukum tidak berlaku lagi? Ayo, kita lapor ke polisi. Ayah, jangan pergi. Mereka punya kekuasaan dan sangat gila. Kita tidak bisa melawan mereka. Kalau mereka balas dendam, kita tidak akan tahan. Ayah mau pulang ke desa untuk memotong pisang, kan? Atau kita pulang ke desa beberapa hari? Aduh, Sang, kenapa kamu begitu takut? Ayah, ini bukan takut. Aku bilang ini bijak. Bijak tidak perlu malu. Mati yang memalukan. Betul, haha. Apakah wakil direktur pengadaan rumah keluarga Liu masih berjalan? Masih berjalan. Saya ingin membuat keluarga Liu bangkrut dalam sebulan. Saya mengerti. Jadi, Fuyan menyelamatkanmu. Ya, anggap saja begitu. Kalau bukan karena dia muncul tepat waktu, aku sudah ditangkap oleh wanita gila itu. Hei, Sang, ayah pikir Fuyan itu orang yang baik. Orang tampan itu, dengan kaki panjang itu. Hatinya juga sangat baik. Ini, Sang, coba pikirkan tentang dia. Kamu tidak ingin, dia sudah menikah, kan? Lagi pula meskipun dia belum menikah, aku juga tidak memperhatikannya. Kapitalis yang mudah marah. Aku bukan orang yang suka diperlakukan buruk. Tidak mungkin mencari masalah sendiri. Dia sudah menikah? Iya, seluruh perusahaan tahu. Sayang sekali, kenapa dia harus menikah? Tidak ada yang perlu disayangkan, ayah. Nanti aku akan mencarikan ayah. Calon menantu yang lebih berkualitas. Tinggi di atas 1,85 meter, berotot 6, bagaimana? Kita akan pulang kampung memotong pisang. Masih bicara tentang calon menantu? Orang mana, langsung pergi begitu saja. Meskipun dia belum menikah, aku juga tidak menyukainya. Aku juga tidak menyukainya. Aku bahkan belum mengkritikmu. Atas dasar apa kau mengkritikku? Siapa yang sombong seperti itu? Silakan masuk. Wakil Direktur, kenapa kau datang ke sini? Ayahku bilang kau menyelamatkan nyawaku, menyuruhku berterima kasih dan membalas budi. Bukankah aku datang untuk membalas budimu? Hei, kau tidak tahu memberi buah itu untuk menjenguk pasien? Ada alasan seperti itu juga. Sudah ada yang makan saja sudah bagus, jangan pilih-pilih. Bukan hanya pasien yang boleh makan buah. Sudahlah, hutang budi sudah terbayar, aku pergi dulu. Hei, langsung pergi begitu saja? Lalu apalagi yang kau inginkan? Oh, benar, kau dengan wanita gila itu ada hubungan apa? Ngapain nanya itu? Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Kau ngapain? Bukankah kau ingin tahu? Barusan aku menciummu, tidak merasa familiar? Kau adalah baru sekarang sadar? Oh, aku menerima telepon, tunggu sebentar. Apa maksudnya? Maksudnya dia adalah pria yang ada di malam itu. Jadi pria di malam itu adalah dia?
Apa dia sedang bercanda? Tapi, perasaan tadi sangat familiar. Tunggu dulu. Dia bilang tunggu di sini untuk apa? Jangan-jangan dia mau menagih utang? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia telah menipu saya. Harus siap menghadapi konsekuensinya. Bukan hanya dia, seluruh keluarganya juga. Ternyata dia benar-benar datang untuk menagih. Bajingan, yang melakukan harus bertanggung jawab. Apa dasar kamu mau menuntut seluruh keluarga saya? Pria berhati dingin yang selesai bermain lalu berubah. Kinsang mana? Dia baru saja berlari pergi, lari lebih cepat dari kelinci. Seperti ada sesuatu yang membakar pantatnya. Apakah ada urusan mendesak di rumah? Sang-sang, kita benar-benar harus pergi, ya? Tante Xiao Sui bilang. Dia bilang mau jadi pasangan dansa ayah. Ayah tersayang. Kalau tidak pergi, hidupmu bisa terancam, apalagi pasangan dansa. Ayah, saya dengar dia bilang, di desa, ibu-ibu menari di alun-alun. Semua terlihat cantik dan sangat menarik. Saya bilang ke ayah, saat menari mereka sangat anggun. Sungguh, saya tidak bohong. Ayo cepat pergi, siapkan barang-barangmu. Halo, teman, kamu sedang mencari Tuan Tian? Kamu cari Kinsang, apakah dia sudah keluar? Saudara, saya cari Kinsang, mereka keluar ya? Bukan keluar, mereka sudah pergi. Tadi siang mereka bawa banyak barang, naik traktor pergi. Apakah semuanya berjalan lancar selama saya pergi dinas perusahaan? Semua berjalan lancar. Tapi ada apa ya? Liu Yue kadang datang ke kantor mengganggu. Selalu mencari kamu. Lain kali, cukup usir dia keluar. Beritahu satpam. Jangan biarkan dia mendekati kantor. Oke, saya mengerti. Ada berita tentang Kinsang? Belum ada. Sudah setahun berlalu tapi masih belum ditemukan. Tuan, negara kita sangat luas. Apalagi dia sengaja menghindari kamu. Jadi semakin sulit ditemukan. Dia bukan menghindariku, tapi menghindari ibu dan keluarga Liu. Ini juga karena kelalaianku. Seharusnya saya memberitahunya lebih awal. Sekarang, keluarga Liu tidak bisa mengancamnya lagi. Apa dia hanya melarikan diri dari keluarga Liu saja? Sejujurnya, tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan, hari ini, nenek itu kembali ke panggung dansa. Memilih calon istri untukmu. Kenapa lagi? Biarkan saja dia membuat keributan. Kamu pergi ke alun-alun dan lihatlah. Apakah benar-benar membawa wanita-wanita itu pulang? Oh ya. Ayah, anakku sedang tidur di kamar. Aku pergi wawancara. Ingat beri dia susu ya. Oke, cepat pergi wawancaranya. Pasti sudah di sini. Kinsang. Benar-benar mencari kemana-mana tidak menemukan. Tidak perlu sia-siakan tenaga. Akhirnya ketemu. Kesini. Kamu Kinsang, kan? Oh, itu saya. Kamu datang untuk wawancara, kan? Ayo cepat. Sudah hampir terlambat. Ikuti saya. Oh. Halo. Wah, gadis ini cantik sekali. Namanya siapa? Apakah sekarang semua pewawancara begitu ramah? Nama saya Kinsang. Kinsang di Liuzi. Nama yang bagus. Sekarang usia berapa? Sudah 24. Oh, masih muda. Tapi tidak apa-apa. Laki-laki yang sedikit lebih tua tahu cara mencintai lebih baik. Sang-sang. Cucuku memang lebih tua 4 atau 5 tahun darimu. Tapi dia tampan dan tinggi. Yang penting dia sangat pintar dalam menghasilkan uang. Haha, nenek. Sepertinya ada kesalahpahaman antara aku dan nenek. Bukankah ini wawancara? Iya, ini wawancara. Nenek sedang mewawancarai calon menantunya. Oh, nenek. Saya datang untuk mencari pekerjaan. Sepertinya saya salah tempat. Saya pergi dulu.
Tunggu, Sang-sang, nenek benar-benar menyukaimu. 奶奶真的好喜欢你。 Bagaimana kalau pertimbangkan cucu nenek? Nenek, sementara saya belum ingin mencari pasangan hidup. Lagi pula saya masih punya seorang anak perempuan. Sudah pernah menikah, lebih baik seperti itu. Cucu lelaki Anda juga pernah bercerai dan memiliki seorang putri, jadi itu lebih cocok. Bukankah ini memberi nenek satu cucu perempuan lagi? Oh, nenek. 增个孙女嘛。 Saya masih harus mencari pekerjaan. Saya pergi dulu, selamat tinggal. Aduh. Silakan masuk. Melihat saya dan masih lari? Wakil Dian, apa kamu sudah lupa nama saya? Bagaimana bisa? Maksud saya, bagaimana kamu bisa ada di sini? Katakan padaku, bagaimana saya tahu ini? Setahun ini kamu kemana saja? Hanya pulang kampung untuk memetik pisang. Pulangkan memetik pisang, kamu keraya? Saya bilang, kenapa? Seluruh kota sudah saya telusuri dan tetap tidak bisa menemukan kamu. Ternyata kamu melarikan diri ke kampung halamannya, mencari saya di seluruh kota hanya untuk menagih utang. Orang ini benar-benar pelit. Wakil Direktur, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak menipu Anda demi uang. Tapi saya juga sudah dihukum. Setahun ini saya menganggur. Lihat saja saya yang seperti ini. Orang dewasa tidak perlu menghitung hal kecil. Jangan hitung-hitung dengan saya lagi, boleh? Apa kamu kira saya mencarimu hanya untuk membicarakan hal lama? Lalu apakah kamu ingin mengenang hal lama? Wakil Direktur, saya salah menipu Anda. Tapi coba pikirkan waktu itu lampunya gelap sekali. Bagaimana saya bisa tahu itu kamu? Lagi pula, siapa yang memanfaatkan siapa, belum tentu. Setiap kali saya merasa sakit punggung. Saya tidak berniat menghitung hal ini denganmu. Jangan ngomong sembarangan lagi. Benarkah? Tapi apa? Bagaimana dengan anak kita? Anak apa? Wakil Direktur saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Jangan berpura-pura lagi. Keluarga Liu sudah mengungkap semuanya. Setahun yang lalu mereka mengurungmu, karena kamu hamil. Baiklah, saya akui saya hamil. Tapi saya sudah menggugurkannya. Apakah kamu serius? Tentu saja saya serius. Kenapa saya tidak bisa? Saya masih harus pergi wawancara. Tidak bisa bicara lagi. Kamu. Kalau anaknya tidak ada, ya sudah. Tapi kamu harus ganti dengan yang lain. Tapi saya tidak terburu-buru. Pergi wawancara dulu saja. Saya akan bawa kamu ketemu dengan hari perusahaan ini. Tunggu, maksud kamu anak tidak ada? Ya sudah. Apa maksud kamu harus ganti dengan yang lain? Ini alasan apa? Berdasarkan. Kamu mengambil yang pertama dariku. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu ngomong seperti saya tidak yang pertama. Ya, kalau begitu bagus. Kita berdua bertanggung jawab satu sama lain. Alasan apa ini? Tidak boleh. Saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena saya tidak tertarik dengan pria yang sudah menikah. Saya sudah bercerai. Kalau begitu, saya tidak tertarik dengan pria yang menikah lagi. Bagaimana? Saya tidak mau bicara lagi. Saya harus menemui Hari. Jangan ikuti saya. Ikuti dia, jangan sampai ketahuan. Ikuti dia. Ayah, Sang-sang sudah pulang. Wawancaranya lancar? Ya, rasanya baik, tinggal tunggu pengumuman terakhir. Niu, ibu sudah pulang. Kamu kangen ibu nggak? Biarkan ibu ganti pakaian dulu. Nanti setelah ibu cuci tangan, boleh peluk kamu? Fuyan, kenapa kamu ada di sini? Halo Pak, haha. Kenapa cowok ini masuk tanpa salam? Setahun tidak bertemu, kok sopannya hilang? Kamu mau ngapain? Anaknya sudah dibuang, kan? Iya, sudah dibuang. Ini anak dari keluarga saya. Jangan salah paham. Benar, kan, Ayah? Iya, ini anak sepupu dari Sang-sang. Kamu dengar, kan? Kamu pikir saya akan percaya? Ayo tes DNA. Tidak, tes DNA.
Apa masih belum tahu? Sebenarnya saya dan Sangsang sudah, diam, ikuti saya keluar. Anak itu adalah anak dari bibiku. Beberapa hari ini sibuk baru bisa mengirimnya ke sini. Anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Orang bilang anak perempuan mirip ayahnya. Aku bilang kenapa terlihat familiar. Ah, omong kosong, Niu jelas lebih mirip aku. Kau mengakui itu anakmu? Fuyan, kau berencana melakukan apa? Aku peringatkan kau. Niu adalah hasil jerih payahku melahirkannya. Saat melahirkan bahkan sulit. Jika kau berani merebut anak itu dariku, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Juga tidak akan membiarkanmu berhasil. Matamu mengatakan sesuatu. Kau ingin melawanku bagaimana? Meskipun kau punya kekuasaan dan pengaruh. Meskipun kau tampan dan berkaki panjang. Lalu kenapa? Peluru bisa dihindari, tipu daya sulit dihindari. Anjing terpojok bisa melompati tembok. Aku melompat juga bisa mengenai lututmu. Kau berencana melakukan apa? Saat melahirkan sulit, pasti sangat sakit ya. Maafkan aku. Saat itu aku tidak ada di sampingmu. Jangan kira kau bisa melunakkan hatiku dengan kata-kata manis. Pria jahat. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Tentu saja kau berencana merebut Niu dariku. Sepasang anjing jantan dan betina, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalian juga jangan berharap bahagia. Lepaskan aku, bajingan, mati saja kalian semua. Bawa dia ke polisi, ya. Fuyan, kau tidak apa-apa. Ambulans segera datang. Kau harus bertahan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jangan ucapkan kata-kata sial seperti itu. Fuyan, Kinsang. Aku sangat menyesal. Saat melihat anak perempuan itu, aku belum sempat memeluknya. Belum sempat menciumnya. Masih banyak yang belum kukatakan. Masih ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Kinsang, kau jangan bicara lagi. Kinsang, kau tahu, kau mungkin berpikir aku mendekatimu karena anak itu baru mendekatimu. Tapi tidak. Semua ini terjadi karena aku menyukaimu. Aku percaya padamu, Kinsang. Aku percaya padamu. Aku sudah percaya padamu. Aku percaya padamu. Di kehidupan berikutnya beri aku kesempatan untuk melindungimu dengan baik. Mencintaimu dan anak kita, bisakah? Aku bersedia. Aku setuju. Benarkah? Benar-benar. Lalu bagaimana dengan kehidupan ini? Apakah kamu setuju? Hahaha. Fuyan, kamu menipuku. Meski tidak sampai mati. Tapi luka ini tetap nyata. Luka ini ada. Kamu bilang seperti itu membuat lukanya semakin parah. Ah, biar aku bantu angkat kamu. Orang terhormat sekali kata. Aku sudah berjanji, jangan ingkari janji ya. Aku wanita, bukan pria terhormat. Jadi kamu tidak sedikit pun tertarik padaku? Kamu menjadi CEO yang dominan, tapi kenapa bisa jatuh cinta seperti ini? Di saat seperti ini masih memikirkan hal ini. Tidak ada cara lain. Siapa suruh hatimu lebih keras dari baja? Aku hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluh. Untuk mendapatkan belas kasihan darimu. Banyak rencana licik. Jadi, apakah kamu akan memberiku kesempatan untuk mengejarmu, pria licik ini? Sebuah kesempatan untuk mengejar kamu? Itu tergantung bagaimana kamu menunjukkan dirimu. Perlu aku ingatkan, aku orang yang sulit untuk dikejar lo. Kebetulan aku suka tantangan yang sulit. Niu, nenekmu ada di sini. Anak kecilmu sangat imut. Kenapa kamu bisa begitu imut? Kamu adalah anak kecil paling lucu di dunia ini. Anak nakal ini, kamu sudah punya pacar, tapi tidak memberitahu nenek. Kamu tahu berapa banyak kompetisi yang nenek adakan tahun ini? Kompetisi untuk memilih istrimu, kan? Aku sudah bilang tidak akan membiarkan nenek melakukannya. Kamu malah membuatnya takut. Kamu, baiklah. Demi Sangsang dan Niu, nenek tidak akan membahasnya denganmu. Capek, tidak ingin berdebat. Tidak kusangka saat pertama bertemu Sangsang begitu dekat. Tidak kusangka dia adalah nenek dari Niu. Memang takdir. Oh Tuhan, dia bahkan tahu cara tertawa. Hatiku, harta kesayanganku. Nenek tidak malu, butuh kamu menguruskannya, anak nakal.
Nenek ini sudah punya cucu perempuan. 曾孙女有了， Hidup saya sudah 圆 sempurna. 满了。 Bukan seperti kamu. Berlarian mengejar istri begitu lama tapi belum mendapatkannya. Tinggi besar seperti ini tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Anak kecil, nenek akan mengajakmu jalan-jalan sebentar. Nenekmu sudah keluar? Aku melihat nenek itu. Kenapa kamu takut seperti tikus bertemu kucing? Nenek itu juga tidak begitu menakutkan. Bukan masalah takut. Hanya saja setiap kali nenek itu terlalu bersemangat, aku tidak bisa menahannya. Selagi nenek belum kembali, aku harus pergi. Ayo, kamu sedang apa? Nenek baru saja bilang kamu tidak berguna. Dia bilang kamu tidak bisa mengejar aku. Jadi kamu berencana untuk menyerah? Tidak, aku berencana bermain trik yang lebih kuat. Nona Qin, kartu kredit ini bisa kamu gunakan bebas. Tidak ada batasan. Ini adalah pemberian langsung dari wakil direktur. Nona Qin, ini kunci mobil Rolls-Royce Porsche, Bentley Ferrari. Silakan terima. Nona Qin, ini properti rumah mewah di Nam Van Houten. Ada apartemen besar dalam 3 radius. Ada juga resort di Yongcheng. Semua prosedur transfer telah selesai. Sekarang semuanya sudah menjadi milikmu. Nona Qin, silakan terima. Tunggu sebentar, apa maksudmu dengan ini? Aku melihat orang lain mengejar gadis. Mereka hanya membeli bunga dan petasan, tidak ada yang praktis. Tidak ada yang berguna. Aku hanya ingin memberimu sesuatu yang benar-benar berguna. Apakah kamu suka? Ini bukan soal suka atau tidak. Jika tidak suka, pikirkan apa yang bisa aku beri padamu. Oh ya, saham perusahaan juga. Jangan bicara lagi. Aku hanya seorang wanita biasa. Hati kecilku tidak bisa menahan godaan uang. Menjadi wanita milikku, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Kamu bisa membeli apa saja yang kamu inginkan. Makan apa saja yang kamu mau. Nikmati apa saja yang kamu suka. Jadi, apakah kamu setuju? Lihat itu, pesawat terbang. Biarkan aku berpikir dulu.